Hai semua, saya Egi. Ini adalah kisah sekaligus pengalamanku bertemu dengan sosok Kamangmang. Tahun 2013 lalu, sejak aku masih kelas 9 SMP, aku adalah orang yang gak bisa diem di rumah. Aku sering dimarahi ibu dan ayahku karena aku selalu keluar malam. Setiap hari, setiap malam, aku pergi ke warnet untuk bermain game, sampai aku meninggalkan semua tugas sekolahku. Aku biasa berangkat ke warnet sekitar jam 7 malam dan pulang jam 11 malam. Setiap hari, setiap malam, awalnya semua baik-baik saja. Hingga ada suatu malam yang dimana malam itu adalah malam Rabu. Dan hal anehnya akan dimulai di sini. Seperti biasa jam 7 malam itu, temanku mengajakku ke warnet. Kemudian aku pun membawa sepeda motorku dan lalu kami pun berangkat. Lokasi warnet dan rumahku agak lumayan jauh, sekitar 1,5 kilo. Di perjalanan menuju warnet tidak ada yang aneh. Semua baik-baik saja. Kami pun tiba di warnet. Temanku duduk di sebelahku dan dia langsung bermain game. Saat itu entah kenapa moodku merasa gak enak. Aku merasa gelisah. Seketika itu aku coba menonton video di YouTube dengan tujuan menghilangkan rasa gelisah yang tiba-tiba itu. Setelah jam 9 dan durasi billingku juga sudah habis, aku mengajak temanku untuk pulang. Namun, temanku malah menambah durasi billingnya dan memintaku untuk menemaninya selama 2 jam lagi. Waktu pun berlalu, durasi billing pun habis. Jam 11 malam kami pun pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, aku semakin merasa gak enak. Tubuhku dingin. Padahal saat itu aku mengenakan jaket. Aku menukar posisiku yang tadinya membawa motor menjadi penumpang. Suasana mencekam pun hadir saat kami melintasi area pesawahan. Langit hitam karena mendung sehingga tidak ada bulan dan bintang saat itu. Di tengah pesawahan itu, hal aneh pun terjadi. Dari kejauhan, aku dan temanku melihat api yang sangat besar, seperti seseorang yang membakar jerami. Sontak, temanku berhenti dan kami pun menyaksikan api itu. Tak berapa lama, api itu pun menghilang dengan sekejap. Anehnya, ketika api itu padam, tidak ada asap yang tersisa. Sontak kami pun kaget dan bingung. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan kami sambil menuju ke tempat api itu menyala, karena jalan ke rumah kami ada di lokasi api itu tadi. Setelah sampai di lokasi di mana api itu menyala, kami tambah semakin bingung. Karena seharusnya ada sisa-sisa pembakarannya, namun ini tidak ada. Aku dan temanku terdiam, dan saat itu juga perasaanku semakin tidak enak. Kami pun buru-buru menaiki motor dan pulang. Karena tidak jauh lagi kami akan sampai di rumah. Namun anehnya saat itu seakan-akan kami hanya berputar-putar dan tak kunjung sampai. Aku membacakan doa sebisa mungkin hingga muncullah seseorang, entah itu siapa. Dia membawa senter dan menyoroti kami. Entah apa yang terjadi ketika senter itu menghilang beserta orangnya. Tiba-tiba langit menjadi cerah. Bulan, bintang semua nampak. Dan kami berada di sebuah warung yang tak jauh dari rumah kami. Aku pun merasa aneh saat itu dan heran apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa banyak pikiran aku pun pulang. Dan keesokan harinya aku pun bertanya kepada Ibu Asih, pemilik warung tempatku nongkrong. Aku menanyakan apa yang seperti api namun tak membakar apapun. Dan dia menjawab itu adalah Kamangmang. Kamangmang adalah sejenis makhluk astral yang mirip seperti sosok Banaspati. Konon makhluk itu suka mengganggu orang dengan mengejarnya, dan jika terkena maka orang itu akan hangus terbakar. Itulah cerita dan pengalaman awalku bertemu dengan Kamangmang. Cerita ini belum selesai sampai di sini. Masih ada cerita lain yang masih di pertemuanku dengan makhluk astral. Silahkan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel ini. Klik like jika kalian suka dan komen jika kalian punya pendapat. Sekian dari saya, Egi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.